Mengejutkan, Andik Firmansyah tak tahan lagi. Tiba-tiba ledakan amarah kepada Erick Thohir dan PSSI. Kira-kira ada apa ya? Simak ulasan terlengkapnya. Jadi sorotan usai tampil luar biasa. Mungkinkah Pratama Arhan geser Kelvin Verdong di starter timnas Indonesia usai buat Asia gempar pada laga Sydney FC versus Bangkok United? Laga krusial di depan mata. Publik minta Patrick Kluivert ubah target saat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Makin dekat pertandingan, pelatih Australia tiba-tiba sindir kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, sampai sebut Patrick Kluivert begini. Meski dikritik habis-habisan saat blunder di Persija, inilah 3 faktor yang buat Rizky Ridho akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Mengejutkan, dapat penilaian tajam dari media Inggris. Nathan Choeaon dinilai tak layak di Liga Inggris. Ini alasannya. Tampil gacor dan konsisten. Ong Kim Sue nilai Ramadan Sananta layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, Andik Firmansyah tak tahan lagi. Tiba-tiba ledakan amarah kepada Erick Thohir dan PSSI. Kira-kira ada apa ya? Simak ulasan terlengkapnya. Mantan penyerang timnas Indonesia, Andik Firmansyah menandai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Andik Firmansyah diduga kecewa usai laga Persiraja Banda Aceh melawan PSPS Pekanbaru pada babak 8 besar Liga 2 2025. Pertandingan antara Persiraja melawan PSPS berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, Selasa, 11 Februari 2025. Dalam laga itu, PSPS Pekanbaru sukses memetik kemenangan atas tamunya 1-0, berkat gol yang diciptakan Noriki Akada pada menit ke-73. Kemenangan itu membuat PSPS Pekanbaru membuka peluang untuk lolos ke babak semifinal dan promosi ke Liga 1 2025 hingga 2026. Sementara bagi Persiraja, kekalahan ini membuat peluang untuk lolos ke babak semifinal menjadi tertutup rapat. Dalam pertandingan tersebut, terjadi beberapa kejadian kontroversi yang dibuat oleh wasit Amir Nurhadi. Salah satunya ketika pemain PSPS melakukan pelanggaran keras kepada pemain Persiraja di kotak penalti. Akan tetapi, wasit tidak memberikan penalti kepada Persiraja sehingga menuai protes keras dari para pemain. Wasit Amri Nurhadi kembali membuat keputusan kontroversi pada menit ke-23 setelah pemain Laskar Rencong dijatuhkan di kotak terlarang. Seusai laga, situasi semakin panas karena beberapa pemain Persiraja mengejar wasit hingga dipiting dan dikerumuni. Kekesalan para pemain Persiraja pun berlanjut ke media sosial. Salah satunya datang dari sang kapten, Andik Firmansyah. Dia meluapkan kekecewaan sambil menandai Erick Thohir hingga PT LIB di akun Instagram pribadinya pada Selasa, 11 Februari 2025. Jadi pemain bola pro 2008 sampai sekarang main bola kayak jadi wayang. PT_LIB PSSI Erick Thohir. Liga Bobrok, tulis Andik Firmansyah di Instagram Story NYT, Selasa, 11 Februari 2025. Persiraja saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Grup A babak 8 besar Liga 1 2024 hingga 2025 dengan 6 poin dari 4 laga. Sementara di peringkat pertama, bercokol PSIM Mataram yang mengoleksi 9 poin. Diikuti PSPS dengan 6 angka. Di peringkat terakhir, ada Delta Sidoarjo yang baru mendapatkan 3 poin dari 4 pertandingan. Dengan demikian, Persiraja dipastikan gagal promosi ke Liga 1. Jadi sorotan usai tampil luar biasa. Mungkinkah Pratama Arhan geser Kelvin Verdong di starter timnas Indonesia usai buat Asia gempar pada laga Sydney FC versus Bangkok United? Mungkinkah Pratama Arhan menggeser Kelvin Verdong di posisi inti bek kiri timnas Indonesia usai tampil menawan bersama Bangkok United?
Pratama Arhan tengah menjadi sorotan usai tampil luar biasa di laga Bangkok United melawan Sydney FC pada leg pertama AFC Champions League 2. Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar tersebut, Pratama Arhan mencetak 1 assist untuk membantu Bangkok United menahan imbang Sydney FC. Pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 2-2 itu berlangsung Stadion Allianz, Sydney, Rabu, 12 Februari 2025, sore waktu Indonesia Barat. Di laga itu, Bangkok United unggul lebih dulu melalui gol penalti Richairo Zivkovic pada menit ke-50. Sydney FC berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. 10 menit kemudian melalui brace yang diciptakan Adrian Segecik pada menit 60 dan 78. Bangkok United akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol yang diciptakan Titipan Puangchan pada penghujung laga. Gol penyama kedudukan itu tercipta lewat kecerdikan Pratama Arhan melihat ruang kosong sebelum melepaskan assist berkelas. Bek berusia 23 tahun ini sedang menjadi sorotan, khususnya supporter timnas Indonesia sejak pindah ke Bangkok United pada 7 Januari 2025 lalu. Seusai kesulitan mendapatkan menit bermain di Tokyo Verdy dan Suwon FC, dia mulai bangkit dengan mencatatkan 7 penampilan di seluruh kompetisi. Hal ini membuat peluang Pratama Arhan untuk dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia semakin besar. Penampilan impresif Pratama Arhan memunculkan prediksi bahwa dirinya bisa menggeser posisi Kelvin Verdong di posisi bek kiri skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak resmi dinaturalisasi pada 4 Juni 2024 lalu, posisi bek kiri timnas Indonesia hampir selalu menjadi milik pemain Eniche Nijmegen itu. Sejauh ini, dia sudah mencatatkan 7 penampilan untuk timnas Indonesia, tetapi belum menciptakan gol atau assist. Pada musim ini, pemain berusia 27 tahun tersebut masih menjadi pilihan utama di Eniche Nijmegen dengan 23 penampilan di seluruh kompetisi. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, masih cukup sulit bagi Pratama Arhan untuk menggeser posisi Kelvin Verdong. Mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan pun menyebut bahwa tidak ada pemain di bek kiri yang punya level permainan sepertinya. Jujur di kiri itu tidak tergantikan itu Kelvin Verdong. Dia menurut saya dari apa yang saya lihat dari semua pemain, dia yang terbaik, ujar Rahmat Darmawan dikutip dari channel YouTube Arya Sinulinga pada Rabu, 12/2/2025. Selain itu, Rahmat Darmawan menyatakan bahwa Kelvin Verdong selalu bermain dengan sepenuh hati ketika berseragam timnas Indonesia. Dia tidak hanya seorang bek yang punya kemampuan visi bermain hebat dengan dia kuat sekali di dalam up dan down. Overlap dia kuat, defense dia kuat, tetapi dia bermain dengan hati. 100% dia terlihat pemain yang tidak pernah cengeng. Dia fighter, katanya. Laga krusial di depan mata. Publik minta Patrick Kluivert ubah target saat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diminta mengubah target pada saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Sejak Januari lalu, Kluivert telah menyampaikan bahwa targetnya adalah untuk meraih 4 poin dari 2 pertandingan di bulan Maret mendatang. Itu artinya, Kluivert menargetkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan kemenangan tampak lebih realistis saat menghadapi Bahrain. Sebab, timnas Indonesia akan tampil di kandangnya sendiri pada 25 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dengan demikian, Kluivert secara tidak langsung mengindikasikan bahwa targetnya di laga kontra Australia adalah bermain imbang. Namun demikian, supporter timnas Indonesia kini tidak berharap demikian, seiring dengan kabar terkini dari skuad Australia. Soceros berpotensi kehilangan 7 pemain intinya dalam pertandingan melawan Indonesia di bulan depan. Nestori Irankunda menjadi yang terkini usai mengalami cedera engkel saat membela klub asal Swiss, Grasshopper. Menderita cedera ligamen lutut anterior, ACL, pada saat memperkuat Parma. Kemudian, rekan setim Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos, Thomas Deng, juga mengalami cedera engkel.
Pada awal tahun ini, Harry Souttar menderita cedera tendon Achilles bersama Sheffield United yang membuatnya dipulangkan kepada Leicester City. Dia diharapkan untuk tidak pernah hingga akhir tahun 2025 ini, sehingga tak perlu lagi untuk menetap di Sheffield hingga masa pinjamannya habis di musim panas mendatang. 3 pemain lain yang mengalami cedera adalah Jordan Bosz, Conor McAlvey, dan Kusini Yengi. Situasi ini membuat supporter timnas Indonesia mewajibkan Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan atas Australia. Tak mungkin kita bisa membuang pertandingan ini. Sebuah kemenangan adalah keharusan, kata akun The Indolat di media sosial X. Netizen lainnya mengindikasikan bahwa hal ini seakan seperti takdir untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Seolah Indonesia sudah ditakdirkan berpeluang besar masuk Piala Dunia. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang tersebut, kata akun match_moodi. Namun, banyak pula yang berpikir bahwa sebuah poin adalah hal yang realistis, mengingat perbedaan ranking FIFA yang jauh antara Indonesia dan Australia. Sebagai informasi, pada saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-127 FIFA, selagi Australia berada di tempat ke-26. Makin dekat pertandingan, pelatih Australia tiba-tiba sindir kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, sampai sebut Patrick Kluivert begini. Timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Sepak Bola Sydney. Timnas Australia harus menang jika ingin tetap berada di posisi kedua klasemen Grup C, sebab poinnya dengan timnas Indonesia hanya selisih 1 angka. Ini juga akan menjadi pertandingan pertama Popovic di kota kelahirannya, Sydney, sebagai pelatih timnas Australia. Di sisi timnas Indonesia, ini juga pertandingan perdana bagi Patrick Kluivert yang datang menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih Australia itu menyebut pergantian pelatih lawan tidak akan mengubah persiapan mereka untuk pertandingan penting tersebut. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun, jelas secara internal, mereka telah membuat keputusan, kata Popovic dikutip dari laman Socceroos. Mereka mendatangkan nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola, Patrick Kluivert, dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka, dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami, imbuhnya. Timnas Indonesia di mata Popovic jelas merupakan tim yang patut dihormati. Apalagi pada pertandingan leg pertama skuad Garuda bisa menahan imbang The Socceroos 0-0. Popovic yakin timnas Indonesia akan datang dengan tekad kuat untuk meraih kemenangan melawan Australia. Maka dari itu, ia mengajak para pemainnya untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa timnya tak perlu gentar. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, tegas Popovic. Apalagi Australia akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh para pendukung yang akan memenuhi stadion. Kami harus memanfaatkannya untuk keuntungan kami, menggunakan keyakinan dan sepak bola kami untuk keuntungan kami. Kami harus menghormati lawan, tetapi kami ingin pulang dengan 3 poin, jelasnya. Sebagai mantan pemain Crystal Palace, Popovic punya kenangan saat bertanding melawan Kluivert. Menurutnya Kluivert adalah pemain sepak bola yang luar biasa. Itu cukup jelas, dan telah terbukti dalam karirnya sebagai pemain. Berada di level tertinggi, bermain untuk klub-klub terbesar di dunia, ungkap Popovic. Itulah pengetahuan Popovic tentang Kluivert, dan sekarang jelas pria asal Belanda itu mencoba memulai sesuatu yang baru dalam karir kepelatihannya. Dia, Patrick Kluivert, belum memiliki banyak pengalaman dalam latih, tetapi dia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya, tetapi tidak pada bulan Maret melawan Australia, tutup pelatih timnas Australia Tony Popovic. Meski dikritik habis-habisan saat blunder di Persija, inilah 3 faktor yang buat Rizky Ridho akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Rizky Ridho punya 3 faktor yang membuat dirinya masih layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Nama Rizky Ridho sedang menjadi sorotan usai penampilan buruk bersama Persija Jakarta dalam beberapa laga terakhir. Bahkan,
Rizky Ridho melakukan blunder cukup fatal saat Persija Jakarta menghadapi Dewa United di laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Pada laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025, itu, Dewa United menang 2-1 atas Macan Kemayoran. Gol kemenangan Dewa United atas Persija yang dicetak Alex Martins di ujung laga lahir melalui tendangan penalti. Hukuman penalti itu diberikan wasit kepada Dewa United setelah Rizky Ridho melakukan pelanggaran di kotak terlarang kepada Ricky Kambuaya. Akibat blunder itu, bek berusia 23 tahun itu disorot dan posisinya di starter timnas Indonesia mulai terancam. Meski demikian, ex-pemain Persebaya Surabaya ini punya 3 faktor yang membuatnya tetap layak dipanggil Patrick Kluivert. 1. Pengalaman. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang sangat diandalkan di timnas Indonesia saat masih menangani timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mampu bersaing dengan pemain-pemain diaspora seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, hingga Jordi Amat. Dia juga menjadi salah satu pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia saat ini, dengan catatan 42 pertandingan. 2. Kemampuan. Meski bermain di Liga 1, Rizky Ridho faktanya sukses mematahkan anggapan bahwa pemain domestik tidak bisa bersaing di skuad Garuda. Rizky Ridho tetap mendapatkan 1 tempat hingga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya di timnas Indonesia, Rizky Ridho pun menjadi pilihan utama di Persija selama 2 tahun terakhir. 3. Kepemimpinan. Salah satu keunggulan Rizky Ridho yang jarang diketahui oleh orang banyak adalah kepemimpinan. Buktinya, Rizky Ridho saat ini menjadi kapten Persija menggantikan Andritani Ardiasa. Selain itu, dia juga sering ditunjuk sebagai kapten timnas kelompok umur saat ditangani Shin Tae-yong hingga Indra Syafri. Dengan demikian, dia masih layak untuk dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mengejutkan, dapat penilaian tajam dari media Inggris. Nathan Choeaon dinilai tak layak di Liga Inggris. Ini alasannya. Pemain timnas Indonesia, Nathan Choeaon, mendapatkan penilaian tajam dari media Inggris setelah kesulitan untuk menembus skuad Swansea City. Nathan Choeaon telah berada di kancah Liga Inggris sejak 2023 lalu, setelah Swansea membelinya dari Excelsior. Dia belum menjadi pemain timnas Indonesia pada saat itu, namun mendapatkan kesempatan untuk dinaturalisasi. Kini, sang pemain serba bisa sukses membuktikan dirinya di timnas Indonesia, namun justru mendapatkan kesulitan ketika di Swansea. Sang pemain berusia 23 tahun baru bermain 3 kali di sepanjang musim ini untuk Swansea, dengan total menit bermain selama 127 menit. Sebanyak 125 menit diantaranya dilakoni di ajang Piala Liga Inggris alias Carabao Cup, sedangkan 2 menit lainnya dimainkan di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship. Nathan kerap masuk dalam daftar susunan pemain, dengan duduk di bangku cadangan untuk pertandingan-pertandingan Swansea di Championship. Namun, dia tetap tidak mendapatkan menit bermain di klub yang bermukim di Wales tersebut. Kontrak Nathan di Swansea masih berlaku hingga Juni 2026 mendatang. Namun rumor kepergiannya sudah terdengar pada bursa transfer Januari lalu. Pada bulan lalu, media Inggris, Football League World, pernah mengusulkan agar Swansea menggunakan Nathan demi mendapatkan seorang pemain dari kasta yang lebih bawah. Swansea City harus gunakan bek tim nasional untuk rekrut Joe Low dari Wycombe Wanderers. Demikian judul yang diberikan oleh Football League World pada 16 Januari 2025. Joe Low bermain di Wycombe yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris, alias League One, dan Nathan Choeaon dinilai perlu turun kasta. Ketika Anda melihat ke skuad Swansea, satu pemain bisa menjadi opsi yang bagus untuk ditawarkan kepada Wycombe sebagai bagian dari transfer barter untuk Low, dan dia adalah bek kiri timnas Indonesia, Nathan Choeaon, ulas FLW. Media Inggris itu menyoroti bagaimana Nathan Choeaon kesulitan untuk mendapatkan menit bermain, bahkan ketika dipinjamkan ke klub Belanda, Heerenveen.
Choeon gabung The Swans dari tim Eredivisie, Excelsior Rotterdam, pada musim panas 2023, namun dia gagal tampil sekalipun di musim pertamanya, dan menghabiskan paruh kedua musim sebagai pemain pinjaman di Heerenveen, yang juga tak memberikan banyak menit bermain kepadanya, tulis FLW. Menurut FLW, Nathan tidak punya masa depan yang menjanjikan di Swansea dan belum sesuai dengan level Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Dia masih belum memenuhi standar Championship, namun Choeon bisa menjadi rekrutan bagus untuk tim Ligue 1, kasta ketiga. Lanjut media Inggris itu. Pada usia 23 tahun, masih banyak waktu yang dimilikinya untuk berkembang dan menjadi pemain bagus di level EFL, yang mungkin menarik Wichombe, tulisnya. Transfer tersebut diusulkan pada bulan Januari, namun belum terrealisasi pada saat itu, dan masih mungkin terwujudkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebab, Nathan Choeon masih berada di Swansea selagi Joe Low belum meninggalkan Wycombe Wanderers. Tampil gacor dan konsisten, Ong Kim Sue nilai Ramadan Sananta layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Sue, mendukung Ramadan Sananta dipanggil ke timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Ia menilai anak asuhnya itu sungguh layak berkostum merah putih. Performa Sananta bersama Persis Solo saat ini memang tengah positif. Striker berusia 22 tahun itu sukses mengemas 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terbaru, Sananta menyumbang 1 gol dalam kemenangan 2-1 atas Persebaya Surabaya di laga pekan ke-22 Liga 1 2024 hingga 2025. Kemenangan itu sekaligus membawa Persis kembali ke jalur kemenangan. Ong memberikan pujian kepada Sananta yang performanya semakin meningkat. Juru taktik asal Malaysia itu meyakini anak asuhnya memiliki kelebihan. Jika melihat dari laga lawan PSIS, Persija juga setelah 3 laga hukuman akibat kartu merah, Sananta terus bertambah baik. Saya percaya Sananta punya kelebihan, kata Ong, dilansir dari situs LIB, Rabu, 12 Februari 2025. Lebih lanjut, ex-pelatih timnas Malaysia itu mengatakan, Sananta layak dilirik untuk masuk ke timnas Indonesia. Ex-bomber PSM Makassar itu merupakan salah satu pemain lokal yang punya kualitas. Ini harus dipikirkan timnas. Sananta merupakan pemain lokal yang saya percaya punya kemampuan untuk bermain di level yang lebih tinggi, ungkap Ong. Sananta memang sempat dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja, namanya mulai terpinggirkan karena kalah saing dengan para pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Striker asal Daik itu terakhir kali memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Sananta hampir tidak pernah lagi dipanggil. Kendati begitu, bukan berarti peluangnya untuk bisa kembali ke skuad timnas Indonesia tertutup. Jika performanya terus meningkat, pasti Kluivert dan para asistennya akan mempertimbangkan namanya Sananta. Shin Tae-yong sudah berjasa banyak. Sandy Walsh minta pelatih baru timnas Indonesia beri bukti. Sandy Walsh bicara tentang Patrick Kluivert yang bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah mengantarkan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tinggal menyisakan 4 pertandingan, PSSI memecat Shin dan menunjuk Patrick untuk bertugas. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut membawa misi untuk mengantar Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh menjelaskan, Shin Tae-yong sudah membawa mereka melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya, ini adalah tugas yang berat karena butuh 5 tahun untuk bisa mengantar Indonesia di tahap ini. Di sisi lain, PSSI memiliki pertimbangan tersendiri dengan menunjuk Patrick Kluivert. Dia berharap rencana ini bisa berhasil dan skuad Garuda bisa melangkah jauh di ajang ini. Shin Tae-yong telah membawa kami melangkah jauh. Kami sudah dekat dengan Piala Dunia. Kualifikasi adalah tujuannya. Pelatih nasional yang baru telah datang karena semuanya menjadi lebih besar. Kami memiliki lebih banyak penonton. Evaluasi telah dilakukan oleh asosiasi dan kami semua mendukung pilihan Presiden Erick Thohir dalam jangka panjang. Ini harus menjadi sebuah peningkatan.
kata Sandy Walsh dilansir dari laman Gazet van Antwerpen. Pemain Yokohama F. Marinos ini melanjutkan bahwa saat ini pemain keturunan adalah salah satu kekuatan utama di timnas. Dia juga akhirnya memilih Indonesia karena leluhurnya yang berasal dari Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut sebenarnya berat, tapi ini adalah misinya tersendiri. Saya membuka pintu bagi para pesepak bola Eropa lainnya. Banyak orang mempertanyakan hal itu, tetapi pilihan saya adalah pilihan dari hati untuk kakek dan nenek saya, lanjutnya. Sandy menambahkan, di timnas dia bertugas sebagai penghubung pemain keturunan dan lokal. Saat ini skuad Garuda sudah memiliki peningkatan dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, semua pemain siap bekerja keras agar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya senang bisa menyaksikan seluruh prosesnya dari awal dan menjadi penghubung antara para pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Kualitas sepak bola Indonesia juga meningkat. Kami ingin membuat orang-orang di Indonesia bahagia. Ini benar-benar sebuah mimpi dan membuat semua perjalanan dan pengorbanan menjadi berharga, tutupnya.